Teman-teman, ini ada sebuah televisi LED Polytron 32 inci. Jadi TV ini tidak bisa menyala, kata yang punya TV. Langsung kita tes saja ya seperti apa sebenarnya masalahnya. Nah, ini indikator Polytron langsung menyala, teman-teman. Seharusnya yang benar adalah kalau TV ini kita colokkan, dia akan menyala lampu standby dulu di sini warna biru. Nah, kita start pakai remote atau langsung di TV, maka lampu standby akan padam dan diganti menyala di Polytron on. Ini tanda lampu on ini, teman-teman. Coba kita ulang ya sekali lagi ya. Kita tunggu dia padam. Oke. Nah, tadi lampu di sini menyala sesaat dan langsung kemari. Seharusnya TV-nya dalam keadaan ini menyala. Nah, seharusnya TV sudah menyala normal, teman-teman, atau paling enggak kelihatan dah tampilan di layar. Oke, ini langsung saja kita bongkar dan kita periksa ya apa kira-kira yang bermasalah ini. Ya baik teman-teman, ini TV-nya sudah saya bongkar dan ini masih model lama, masih pakai power supply seperti ini. Dan ini mainboardnya. Sekarang langsung kita ceklah dulu tegangan keluar dari power supply ya. Ya, ini kita cek 5 volt. Ini 5 volt untuk standby. Nah, ini hadir 5,3 normal. Dan ini 5 volt A. Ini juga sudah hadir, teman-teman. Seharusnya kalau standby ini belum hadir. Yang hadir hanya ini saja, yang 5 volt standby ini ya. Nah, ini 12 voltnya juga sudah keluar. Dan kalau kita mau coba kontrol di standby dia nggak ada respon, teman-teman. Ini saya tekan tombol power. Ini lampu indikator nggak mau mati. Ya, sekarang kita pindah ke mainboard ya, periksa tegangan di mainboard. Ini kita ukur tegangan di port USB. Nah, di sini juga sudah langsung hadir. Selanjutnya tegangan standby 3,3 volt yang untuk ke IC chipset dan juga IC memori atau IC SPI. Nah, ini sudah hadir 3,3, ini normal. Dia bersumber dari 5 volt dan dari power supply. Dan ini tegangan apa ini? Ya, ini ada satu lagi LDO. Nah, ini tegangan P-core sepertinya. Ini hadir 1 volt. Jadi ambil dari 5 volt juga. Biasanya 1,2 atau 1,1 gitu. Ini 1 volt, teman-teman. Apakah ini normal? Ini agak mencurigakan. Nah, ini ada tegangan, ada IC step down. Kita ukur. Inputnya 5,3. Outputnya 1,3 ini. Biasanya kan tegangan di TV LED itu 1
3,3, 1,8, dan 1,2. Ini kok 1,3. Bentar teman-teman, saya cek dulu. Oh ya teman-teman, ini tadi kita ukur 1,1 ya. 1, coba kita ukur balik. Ya ini 1,0. Ternyata di sini ada keterangan ini 1,8 volt LDO. Jadi seharusnya di sini 1,8 ini. Tapi ini hanya 1,0 lah. Mungkin di sini ada masalahnya teman-teman. Ya, kemungkinan IC LDO-nya rusak. Saya akan coba mencari teman-teman. Saya tidak punya yang baru, saya coba cari yang bekas dulu. Ya teman-teman, tadi saya sebelum mencari IC LDO ini, iseng-iseng tadi sempat saya tekan begini ya. Saya tekan-tekan begitu, dan ternyata bisa keluar 1,8 volt teman-teman. Ada kemungkinan longgar solderan di daerah IC LDO ini, dan komponen-komponen sekitarnya juga teman-teman ya. Jadi saya akan coba untuk menyolder ulang atau memanaskan komponen-komponen di sekitar IC LDO dan termasuk IC LDO-nya juga. Ya baik teman-teman, ini sudah selesai ya, saya solderin komponen-komponen kecil di sekitar IC, dan IC-nya juga saya solder. Sekarang kita coba tes ya. Kita nyalakan, kita ukur tegangannya apakah di 1,8 volt. Ya, saya colokkan. Nah, ini masih kurang tegangannya teman-teman. Belum pas ya 1,8 ya. Nah, ini kalau saya tekan di sini bisa normal dia ke 1,8 ya. Nah, ini goyang-goyang itu tegangannya. Oke, mungkin masih kurang solder, saya coba solderin lagi. Wah, solder jadi lepas resistor itu kecil itu. Oke, sebentar saya benerin dulu resistornya. Ini. Nah, resistor yang ini lepas ya teman-teman. Ada resistor ekstra kecil di sebelah IC LDO-nya. Sebentar saya rapikan ya. Saya harus ganti dulu mata soldernya. Mungkin ini mata soldernya terlalu besar tadi. Saya ganti dulu dengan ini yang lebih lancip teman-teman. Lebih kecil ujungnya ya. Oke, sudah tuh teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba colokkan dan kita ukur kembali tegangan di IC LDO 1,8 volt ya. Nah, ini sudah kosong teman-teman, nggak ada tegangan.
Di inputnya juga nggak ada. Berarti ini TV sudah standby teman-teman, normal ya. Coba kita lihat lampu standby. Ya, lampu standby-nya sudah menyala. Sekarang kita coba ini start. Kalau kita start, lampu standby harus padam dan dia pindah menyala di indikator rem polytron di sini. Saya tekan tombol power. Ya, sepertinya dia belum juga mau di start teman-teman. Coba saya pakai remote ya. Oke, pakai remote dia sudah berfungsi dan ini backlight sudah menyala teman-teman. Apa ini baut? Ada baut pula ini masuk. Ya, kita ukur kembali di LDO 1,8 tadi. Waduh, testernya padam lagi. Ya, ini sudah normal. Nah, itu sudah normal 1,8. Kita coba lihat tampilan di layar. Ya, seperti ini teman-teman. Sudah ada gambar tapi nggak jelas ini seperti ini. Bentar ya. Kita coba dengan remote. Ya, ternyata di remote nggak berfungsi. Kembali kita ukur tegangannya. Ya, ternyata tegangannya agak goyang-goyang ya. Jadi mungkin masih ada kurang solder ya. Ya, kemungkinan ini masih ada kurang solder karena masih bisa goyang-goyang ya. Saya akan coba perbaiki lagi solderannya, teman-teman. Ya, teman-teman, ternyata tadi longgarnya itu di IC ini, IC memori atau IC SPI, teman-teman. Dan ini sudah saya solderi IC memorinya. Ya, dan setelah itu udah kita tes saja lah ya. Langsung saja saya colokkan. Ya, jadi normalnya itu dia ganti-gantian kedip-kedip teman-teman. Setelah itu dia standby. Sekarang saya start ke remote. Oke, dan ini sudah langsung seperti yang tadi juga ya. Dan sekarang dia on dan logo Polytron sudah keluar. Nah, ini sudah menyala normal teman-teman. Saya coba colokkan ya input dari STB. Nah, itu gambarnya sudah normal. Ya, jadi tadi awalnya saya mengira IC LDO-nya rusak teman-teman ya. Tapi rupanya hanya saya panaskan saja di
Ya tadi awalnya saya panaskan IC LDO dan komponen-komponen di sekitarnya, namun tetap tidak berhasil, dan akhirnya setelah saya panaskan IC memori atau IC SPI, IP-nya sudah menyala normal seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu saja teman-teman cara menyelesaikan IP LED Polytron 32 inci ini yang tadi tidak bisa menyala atau tidak ada gambar dan suara. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa.